Jumpa lagi di matchday kedua dari Bukit Celeng Champions League 2024 bersama saya Bung Joni dan juga ada saya Bung Gata. Hari ini kita melawan kelas 13, melawan kelas 11-10 atau F10 Futsal Club. Ya, hari ini adalah tugas yang cukup besar buat kelas 13 untuk bisa meraih 3 poin agar tempat mereka di grup bisa aman begitu. Iya, agar aman, karena kalau ini kalah bisa jadi kesempatan untuk melaju ke semifinal cukup berat, Bung, karena masih ada 2 pertandingan melawan 10-5 dan 11-5 ya, mohon maaf, 11-5 dan 11-6. Basics ya. Basic. Apalagi juga itu bukan tim yang mudah, Bung. Bukan yang mudah. Ya, di hari ini kelas 13 harus bisa setidaknya bisa meraih poin, syukur bisa menang begitu, Bung. Menurut saya ini kelas 13 harus menang, karena kalau seri cukup berat, Bung. Kita lihat penampilan kemarin 10-8 itu cukup baik dan bahkan juga bisa menang melawan rivalnya yaitu 10-5 dengan kedudukan 2-0. Luar biasa ya, Bung ya. Tim yang cukup baru, debutan bisa meraih 2 kemenangan di awal matchday ini, sehingga kita harus bisa memberikan effort yang luar biasa buat kelas 13 agar bisa meraih 3 poin begitu. Bahkan mau tidak mau ini kelas 13 ya seperti yang saya bilang di awal, wajib menang. 3 poin wajib diraih di matchday hari ini, kata dari Bung Gata. Mungkin juga para pemirsa setuju bahwa di matchday ini kita harus bisa meraih 3 poin dan jangan membuang-buang peluang lagi begitu. Dan mungkin permainan dari kelas 13 harus lebih tenang, harus lebih memainkan tempo dan tidak gerusa-gerusu seperti kemarin, walaupun bisa kita pahami apa yang mereka lakukan kemarin, gerusa-gerusunya karena sudah tertinggal dan beban mentalnya cukup terbebani. Tapi apakah juga faktor dari absennya Ilkay Gundeidi yang sedang ibadah di Tanah Suci, apakah mempengaruhi dari serangan dari kelas 13, Bung Gata? Menurut saya cukup berpengaruh, Bung, karena kita lihat di kelas 13 itu krisis pemain depan. Kita lihat di belakang ada 3 pemain yang cukup solid, ada Kapten Winarno, ada Elkan Bagus, ada Mose, dan mungkin yang bisa di depan itu ya hanya Yogi Ataroki. Bahkan kalau bisa saya bilang Yogi Ataroki itu harusnya bermain di tengah sebagai pembagi bola, Bung. Luar biasa, sehingga kita simpan bahwa pemain dari hari ini ialah sama seperti dengan yang melawan kemarin 10-8 ya, iya. Bung ya. Tapi mungkin Agung Lee belum kelihatan ini apa yang terjadi, Bung, dengan Agung Lee. Apakah hari ini Agung Lee juga akan ikut bermain atau malah ada pemain baru yang dimasukkan oleh Ilkay Gunarson? Oh iya, saya mendengar kabar dari kelas 13 bahwa hanya membawa 5 pemain di first half ini. Aduh, ini cukup krusial sekali, Bung. Ditakutkan kalau seperti kemarin ketika membawa pemain yang pas, ada pemain yang cedera. Kita lihat pemain sudah melakukan pemanasan dan Bang sudah di tengah. Silakan, Bung, dibacakan pemain-pemainnya. Bacakan pemain dari kelas 13 di kiper. Oke, ternyata ada kiper Taufik Weli, Bung, yang mengisi dari kelas 13. Lalu ada Elkan Bagus di kiper, kemudian ada Dwi Winarno, nama lengkapnya ialah Ignatius Dwi Winarno. Ya, kemudian ada Yogi Ataroki, dan juga seperti biasa Moshe Fraktinda yang membantu penyerangan di match hari ini. Oke, tampaknya akan ada pergantian taktik yang dilakukan oleh Gunarson. Tapi sebelum kita membahas taktiknya, saya akan membacakan dulu pemain dari kelas 11-10. Yang pertama ada Chandra, ada Dias, Dava, Reza, Fadri, dan yang terakhir adalah Juremi. Ya, kira-kira siapa, Bung, yang bisa memberikan kejutan buat kelas 13 di match hari ini dari kelas L10? Mungkin saya rasa tebakan kasar saya mungkin bisa jadi Elkan Bagus ini yang kemarin mungkin menyimpan tenaga, Bung. Bisa jadi hari ini mengeluarkan tenaga primanya, apalagi kemarin ketika dia sedang bermain ada peluang tapi dia gagal. Mungkin hari ini dia cukup panas, Bung. Ya, kita berharap itu betul, Bung, karena hari ini wajib menang buat kelas 13. Ya, kita akan segera bergabung ke Gelora Bukit Celeng. Tendangan pertama diambil oleh Mose Fraktinda. Sayang sekali bola mengarah ke arah kanan gawang. Malah menarik, kenapa itu? Shot on target, Bung, itu, Bung. Mungkin ini bukan shot on target, shot on jepat ini, Bung. Karena tidak pas ini. Malah mengarah ke mobil. Iya, mobil siapa itu? Saya nggak tahu. Punya orang dinas, Bung. Oke. Kita lihat kesalahan dari Wahid Kun. Ya, kita berharap kelas 13 tetap tenang dan juga percaya diri, Bung. Oh, sayang sekali umpan dari Elkan. Mose lagi, dan sekali lagi mengarah ke arah mobil lagi. Mungkin Mose ini sedang marah dengan siapa tidak tahu nih, karena
mengarah ke arah mobil terus. Dua kali shots Dua on kali. target tapi on car maksudnya itu ya. Target on target Elkan Bagus. Benar tebakan Bung. Gol. Kita lihat apakah ada replaynya dengan ini. Kita lihat. Luar biasa, replaynya. ini sebuah blunder dari back Elften Futsal Club. Boom, keras sekali ke arah kiri gawang dengan Luar tendangan biasa. resolusi konfliknya Elkan Bagus. 1-0 untuk kelas 3. Ini yang dibutuhkan Bung, serangan sejak awal yang mengarah confidence dan juga disiplin bertahan tenang juga sangat-sangat diperlukan buat S13 bisa meraih 3 poin hari Kita ini. lihat bola masih berjalan. Oh, Kapten Winarno tendangannya. Oh, sayang sekali Yogi Ataroki dengan sundulan kepala kuda. Namun sayang sekali belum dapat bisa masuk ke arah gawang. Luar biasa, 4 shots dan 3 shot on target Bung di awal match hari ini. Bisa dibilang kelas 13 beringas sekali Bung hari ini Bung. Luar biasa. Inilah yang kita tahu ya mengenai kelas 13 ya. Inilah yang sesungguhnya dari mereka. Inilah kelas 13 yang saya tunggu-tunggu. Kita lihat Yogi Ataroki Moshe ke depan. Oh, disundul oleh Wahid namun sekali bola keluar. Kita lihat dominasi dari kelas 13 cukup panas ini. Cukup panas. Cukup Ignatius Winarno. sekali. Yogi Ataroki sekali lagi dengan tendangan keplernya namun sampai sekali lagi belum melahirkan gol. Tendangan pojok buat Tendangan 13. pojok. Oh, tendangan pojok. Kita lihat serangan bertubi-tubi dari awal hingga saat ini masih berlangsung buat kelas 13. Kita lihat terlalu tinggi Ignatius Winarno. Itu umpan apa itu Bung? Ya mungkin itu umpan lan Bun. Oh, lan. Oh gitu. AE-nya saya lupa karena bukan TIK. Oke. Ya akhirnya kita bisa melihat sisi dari defense kelas 13 Bung yang dari awal jarang tersorot. Iya, nggak pernah diserang soalnya. Iya. Bahkan di belakang hanya mungkin menyisakan Moshe saja karena tadi dari tiga pemain ke depan semua. Kita lihat Taufik Weli, Winarno, Moshe ke depan. Namun kita lihat Dias. Oh, sayang sekali. Handsball dari Dias tampaknya Bung. Handsball, free kick buat kelas 13. Lihat Moshe ke siapa? Moshe ke Yogi Ataroki. Yogi Ataroki masih membawa bola. Yogi Ataroki sayang sekali mau mengumpan ke Moshe namun gagal. Oh, Yogi Ataroki sekali lagi dengan tendangan keplernya. Terlalu tinggi tegangannya Bung. Sangat hobi Yogi melepaskan tendangan keplernya ini. Kita lihat Yogi lagi Yogi. Ada Moshe di sana. Oh, Kapten Winarno bagus sekali menghentikan Yogi Ataroki tendangan kaki kirinya. Save luar biasa dari kelas Elften Bung. Luar biasa penampilan kiper dari kelas 10 ini Bung. Iya, dari Elften luar biasa tapi tetap skor masih 1-0 buat kelas 13. Kipernya siapa namanya? Saya lupa. Saya juga lupa Bung. Tampaknya namanya itu kalau nggak salah antara Dava tapi kayaknya bukan Dava. Oke, iya tapi intinya sang kiper berhasil membuat 2 save penting buat kelas 13. Ini luar biasa Bung. Luar biasa. Kita lihat ini kelas saya kira diserang Bung kelas 13 ke Winarno. Ignatius Winarno ke depan mengarah ke siapa? Oh, dapat dipotong saja oleh Fadri. Baru 1 shot yang dibuat oleh kelas Elften sehingga ya kita sejauh ini melihat bahwa kurang cukup percaya diri kelas Elften ini ya sehingga serangan dari Dias dari kanan sayang sekali bola mengarah ke arah atas. Akhirnya serangan pertama diusatkan oleh striker Elften. Dias ini memang cukup berbahaya Bung tapi kita lihat kalau tidak ada support sistemnya ya kropos serangan dari Dias. Bila Dias lagi Moshe Fragdinda. Oh, dibuang saja. Waktu tinggal 40 detik Bung. Kelas 13 bermain cukup sempurna di awal match ini sehingga serangan yang dikeluarkan, dribble aksi tiap pemain, kemudian juga serangan yang cukup efisien. Ini sebuah bukti bahwa kelas 13 telah kembali ke hitohnya. Dengan serangan-serangan yang sangat baik, tendangan-tendangan yang cukup mengarah keras dan mungkin cukup mengintimidasi Bung pertahanan dari kelas 13 ini. Kita lihat ada Ignatius Winarno ke Moshe langsung ditendang saja. Tak terasa waktu telah hampir habis buat babak pertama ini Bung sehingga kelas 13 sejauh ini masih unggul 1-0 atas Elften Futsal Club atau 11-10. Ya, ini cukup bagus pun permainan di kelas 13. Saya rasa ini yang kita tunggu-tunggu dari pertandingan pertama. Kenapa kok kemarin tidak seperti ini? Nggak tahu juga ya. Tapi saya kira ini yang penting kita sekarang bisa lebih baik dari yang kemarin, Bung. Dan kita lihat juga kepercayaan diri dari kelas 13 juga mulai muncul sehingga
dari pertahanan dan penyerangan, bahkan di lini tengahnya pun mereka solid sempurna dari back sampai ke strikernya. Kita lihat Elkan Bagus bisa mengkonversi ya blunder dari defense pemain Elften 11-10. Mungkin bisa saya bilang tendangan resolusi konflik dari Elkan Bagus ini memang cukup keras dan tidak bisa dihentikan oleh sang kiper, Bung. Kita lihat lob dari Kapten Winarno dan tamplean yang luar biasa dan sundulan kepler dari Yogi Ataroki. Itu peluang besar, Bung, dari kelas 13. Ya kita lihat kata ya bisa masuk, maka 2-0 Kapten Ignatius Dwi Winarno bisa mencetak gol debutnya di Bukit Jaleng Champions League ini. Karena memang pada awalnya Dwi Winarno atau sang kapten ini terkenal sebagai sebagai pemain defender yang sudah dari awal mengawal gawang dari kelas 13 dan juga kapten, Bung, ya. Iya, seorang kapten. Kita lihat Taufik Wely. Bung Taufik Wely ini belum pegang bola kayaknya ya. Iya, karena memang tidak ada bola yang cukup mengarah. Kita lihat juga ada Ilkay Gunnarsson berbincang dengan Moshe Fraginde. Cukup bahagia dengan pengambilan sejauh ini, Bung, ya. Kita lihat apakah ada pergantian pemain. Nampaknya oke. Ini dia dari Maroko, Bung. Ada Yosef Adila. Iya, bukan dari Maroko, Bung, dari Rusia. Dari Maroko ini, Bung. Kalau yang Rusia ada Andrei Konishenko. Itu ya, kita lihat baru ini, Bung. Dan juga ada pergantian letak pemain, Bung. Taufik Wely yang semula jadi kiper digantikan oleh Moshe yang kini di belakang. Oh, bertukar posisi, Bung, ya. Iya, mungkin karena Moshe ini kan secara stamina itu memang bisa dibilang kurang, Bung. Mungkin ditarik ke belakang. Oke, untuk menggantikan Taufik Wely yang akan menyerang gantian ini ya. Kita lihat ada Yosef Adila. Oh, sayang sekali bola keluar lagi. Di situ ada Taufik Wely. Masih Taufik Wely. Taufik Wely ke Adila. Taufik Wely ke Winarno. Sayang sekali. Dan nampaknya Coach Ilkay Gunnarsson ini memberikan rotasi antara pemain cadangan dengan utama agar yang bagus. Agar bisa dapat jam terbang begitu. Iya, agar bisa berlatih di posisi-posisi yang mereka asing sebenarnya. Betul. Dan saya berharap lebih ketika Yosef Adila, ya walaupun Elkan Bagus telah membuat 1 gol, tapi saya kira Yosef Adila ini punya senjata lebih, Bung, bagi kelas 13 untuk bisa memberikan serangan yang lebih mantap. Hampir saja Bukit Jaleng ini. Iya, karena Yosef Adila ini terkenal sebagai pemain dengan bisa membagi bola, menempatkan posisi yang bagus, dan bahkan juga finishing dari Yosef Adila ini juga cukup tajam sekali, Bung. Kita tunggu ya nanti di sisa waktu ini apakah Yosef Adila yang menggantikan Elkan Bagus bisa memberikan serangan yang luar biasa buat kelas 13. Kelas 13 juga tercatat masih mendominasi, Bung, dengan banyaknya peluang yang dihasilkan dan pembawaan bola yang masih dibawa oleh kelas 13. Luar biasa nih, Bung, sehingga ya kalau begini mainnya sih bisa menang terus bisa menang. Akhir, ya. Bisa menang. Kita lihat maka saling mengumpan antar kiper. Kita lihat Moshe ke Taufik Wely. Taufik Wely ke siapa itu? Oh, ada Yosef Adila. Yosef Adila. Masih Yosef Adila. Yosef Adila dan gol. Yosef Adila 2-0 memperlebar jarak antara kelas 13 dengan Elften 2-0. Kita lihat replay-nya. Dan kita lihat kemelut yang dimulai dari Taufik Wely ke Yosef Adila. Yosef Adila dengan tendangan PPDB-nya mampu merobek gawang dari kelas Elften. Ya, ini dia yang kita nantikan ya, Bung, ya, pemain dari Marrakech ini luar biasa memberikan dribble yang oke dan juga shoot yang akurat dan finishing yang bagus. Betul sekali, sehingga 2-0 buat kelas 13. Bisa dibilang tendangan PPDB-nya ini tembus, Bung, dan diterima. Nanti lolos ya, Bang, ya. Jalur zonasi atau jalur prestasi? Afirmasi. Kita lihat di belakang Yosef Adila. Yosef Adila ke Taufik Wely. Ini skill yang luar biasa, Bung. Tiki-takanya bermain, lihat nih, Bung. Dan santai juga, Bung. Kelas 13 juga tampak santai. Kita lihat Yogi Ataroki. Umpan cantik. Yosef Adila. Yogi Ataroki lagi-lagi. Kita lihat Kapten Winarno tendangannya. Kita cek di VAR ya. Kita lihat VAR. Yogi Ataroki dengan tendangan keplernya. Dengan tendangan bolannya. Premier League menerapkan VAR, Bung. Memang benar ini terkena tangan dari Wahid, dan keputusan wasit juga didukung VAR menyatakan bahwa penalti. Apa ini? Ya, penalti buat kelas 13. Sah, Bung, ini, Bung. Maka siapa yang akan mengeksekusi dari kelas 13? Namanya Taufik Wely yang akan mendendang. Kita lihat Taufik Wely. Taufik Wely dengan tendangan terkenal dengan tendangan menhirnya, Bung. Kita lihat Taufik Wely. Bagus sekali. Gol 3-0 untuk keunggulan kelas 13 unggul
dominan atas Elften Futsal Club 11-10. Oh, tendangan Menhir yang cukup bagus, Bung. Tidak dapat diantisipasi oleh kiper sehingga 3-0. Kita memuji bagaimana VAR bisa mengambil momen besar ini sehingga penalti bisa diberikan buat kelas 13 sehingga mereka dapat unggul jauh dari Elften Futsal Club. Ya, kita lihat bola sudah diambil, Bung. Oh, bagus sekali Mose mengintercept. Oh iya, ada pergantian, Bung. Oh, ada Messi Widiarto. Oke, Messi. Sayang sekali bola terlalu licin. Messi Widiarto menggantikan Kapten Ignatius Dwi Winarno yang menepi di sisa waktu ini. Mungkin Dwi Winarno disimpan untuk pertandingan lawan 11-5, Bung. Karena memang 11-5 itu cukup punya permainan yang suka menyerang sehingga sang kapten harus disimpan dulu untuk bertahan. Luar biasa nih, Bung. Dua pemain pengganti ini nampaknya cukup tiga, Bung ya. Dua, Bung ya. Kita lihat Yosef Adila dan juga Messi Widiarto. Mose ke Taufik Bari. Kita lihat Messi menggiring bola, masih Messi. Sayang sekali tendangannya belum bisa masuk ke gawang. Tendangannya mengalami inflasi. Oke, usaha yang baik, Bung ya, dari Messi Widiarto ini. Walaupun memang paling senior, pemain senior, tapi dia juga sering membagikan tips-tips bermain untuk para juniornya. Luar biasa. Kelas 13 unggul 3-0 dan secara perhitungan matematika sudah tak mungkin terkejar lagi nih, karena waktu juga masih kurang 10 detik lagi, Bung. Kita lihat 10 dan sampai ditinggal pergi, Bung, karena udah selesai, Bung. Iya, kita lihat para pemain pun juga sudah mulai lunglai. Ya, kelas 13. Dan bahkan Mose pun sudah ngelemprak di bawah itu, Bung. Ngapain itu? Sekali ya. Walaupun dia nggak bermain effort, tapi dia malah capek. Kurang ajar sekali kipernya ini. Luar biasa, kelas 13 unggul 3-0 di akhir babak kedua full time. 3-0 buat kelas 13 unggul atas Elften 11-10. Ini yang kita cari dari kelas 13, keseimbangan permainan cukup terjaga dan memang, Bung, ini yang kita cari-cari selama ini. Ya, dari kelas 13. Kelas 13 ini unggul dari possession 58%, unggul atas Elften, kemudian juga shot yang dilontarkan sebanyak 12 shot dan yang on target sebanyak 5, kemudian 3 save dari kiper hari ini. Kita lihat juga di bangku penonton cukup setia sekali para penontonnya untuk pendukung dari kelas 13 ini, karena kelas 13 memang punya fans club yang sangat banyak, Bung. Ya, luar biasa, Bung ya, sehingga sangat puas para supporter hari ini bisa melihat kelas 13 menang mutlak 3-0. Kita lihat highlightnya, Bung. Tendangan PPDB dari Yusuf Adila cukup keras sekali, tendangan PPDB jalur afirmasinya. Kita lihat. Dan SMA ini ya, tendangannya ini ya, masuk ke arah gawang. Betul, sehingga Yosef Adila ialah super sabung karena menggantikan Elkan Beges dan bisa cetak gol. Dan ini dia handsball yang diawali oleh tendangan lan dari Kapten Winarno, namun mengenai tangan dari Wahid. Sangat terbantu oleh VAR, Bung, sehingga wasit bisa mengambil penalti untuk kelas 13. Dan kita lihat replay tendangan Menhir dari Taufik Weli keras mengarah ke kanan gawang. Ya, unggul 3-0 menang mutlak, menang poin. Dan ini memperbesar kans kelas 13 untuk bisa masuk ke semifinal, tentunya. Ya, yang jelas kelas 13 harus bisa mengambil poin-poin. Kita juga lihat ada penyelamatan Iron Dome dari Mose karena tidak biasa pakai tangan, akhirnya pakai dengkul, Bung. Kita hitung ada 3 saves dari Moshe Fragdinda yang sekarang jadi kiper nih, Bung, sehingga saya kira poin baik juga buat ini dia. Walaupun awalnya kesalahan untuk menangkap, Bung, seperti nangkap kodok itu, Bung. Tapi juga bisa dapat dialirkan juga bola ke arah depan. Kita lihat semua pemain dari kiper, defender, striker, bahkan pemain pengganti juga sangat baik. Kita lihat Messi Widiarto, Messi dengan giringan ekonominya. Messi Widiarto, sayang sekali bola terlalu licin, Bung, seperti ekonomi Indonesia. Luar biasa ya, Taufik Beli cukup puas dengan match hari ini, Bung. Dan kita akan melihat wawancara dengan pemain dari kelas 13 yaitu Taufik Weli. Silahkan. Bung Taufik Weli, luar biasa hari ini. Gimana tentang hari ini? Ya, tentunya pertandingan yang cukup kompetitif ya. Pertandingan cukup kompetitif, semua berjuang, semua bergerak sesuai dengan timnya masing-masing. Kelas 11 juga punya style bergaya mainnya masing-masing. Tapi kemudian karena memang kekompakan kelas 13 ini kita tuh wajib menang. Jadi karena memang
di laga pertama kita kurang maksimal, nah kita dimaksimalkan di laga kedua, dan saya rasa semua tim menunjukkan kemampuan individunya masing-masing dan kita tidak lupa bahwa kerjasama tim adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadi untuk pertandingan selanjutnya saya kira bisa lebih optimal lagi untuk kita kelas 13. Terima kasih Bung Taufik Welly, semangat sukses. Terima kasih. Terima kasih untuk Bung Gata telah hadir di studio dan kita akan cukupkan. Maka kita akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di match day berikutnya di Bukit Jaleng Champions League. See you. See you.